Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, kalian pada tahu gak apa itu Khulafaur Rasyidin? Kalau belum tahu, kita bahas terlebih dahulu ya, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah, pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah wafat. Khulafaur Rasyidin merupakan masa dini kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdiri dari 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana di antara keempat khalifah tersebut mempunyai masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari pemerintahan sampai perekonomian. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Sehabis masuk Islam, Nabi mengubah namanya jadi Abdullah Abu Bakar dan membagikan Abu Bakar gelar As-Siddiq disebabkan ia membenarkan cerita Isra Mi'raj Nabi pada saat banyak dari penduduk Mekah mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada 572 meter di Mekah. Tidak berapa lama sehabis Nabi Muhammad SAW lahir. Sebab keakraban usia inilah, Abu Bakar semenjak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tidak terpisahkan, baik saat sebelum ataupun sesudah Islam tiba. Apalagi persahabatan keduanya meningkat erat kala sama-sama berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq merupakan masa yang paling damai. Kondisi kaum muslimin saat itu masih bersatu dan belum ada perpecahan internal. Abu Bakar menerapkan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan sholat sebagai manifestasi dari iman dan takwa. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq kurang dari 3 tahun, banyak membawa kemajuan bagi kehidupan kaum muslimin di berbagai bidang. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Dia dibesarkan seperti beberapa anak yang lain. Merambah umur anak muda, Umar mengembalakan unta. Bapaknya, Khattab bin Nufail, di pinggiran kota Makkah. Tidak hanya bergulat, berkuda ialah kemampuan Umar yang lain. Secara raga, badan Umar perkasa, kulitnya putih kemerah-merahan serta kumisnya rimbun, semacam pemuda pada masa jahiliyah yang lain. Umar akrab dengan minuman keras serta wanita. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin bergerak untuk menaklukkan Syam, Khalifah Abu Bakar jatuh sakit. Merasa sakitnya semakin parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, beliau berpikir untuk menunjuk pengganti yang meneruskan perjuangan menjadi khalifah. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Abu Bakar kemudian memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah wasiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Prestasi-prestasi Umar antara lain memperluas wilayah kekuasaan Islam, membuat dan menetapkan kalender Hijriah, dan mengatur sistem administrasi keuangan negara. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah. Ialah kabilah Quraisy yang dihormati sebab kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada umur anak muda, Utsman telah mulai melaksanakan usaha dagangnya ke bermacam negara. Abu Bakar salah satu teman Nabi serta selaku sahabat dagang. Melalui Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam.
Kesimpulannya, Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama, Utsman menikah dengan Ruqayyah, gadis Rasulullah SAW. Keimanannya tidak sempat goyah, apalagi kala dia disiksa oleh salah seorang pamannya dari Bani Umayyah, buat meninggalkan Islam serta kembali ke pangkuan agama nenek moyang. Masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling lama, kurang lebih 12 tahun. Pada masa 6 tahun pertama pemerintahannya, Khalifah Utsman banyak memperoleh prestasi gemilang. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam shaf yang seragam ejaan tulisannya. Menyatukan bacaan kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Yang terakhir, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun, sang ayah lebih suka menamainya Ali yang artinya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad. Jadi, Ali dan Nabi Muhammad adalah saudara sepupu. Sejak kecil, Ali hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW dan berada di bawah asuhannya. Nabi tentu saja sangat ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran, yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Berbeda dengan ketiga khalifah pendahulunya yang dapat dikatakan cukup mulus dalam suksesinya, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah di tengah berbagai kekacauan, pertentangan, dan kebingungan umat. Pengangkatan Ali terjadi di tengah suasana yang masih dipenuhi duka mendalam atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Dalam periode Khalifah Abu Bakar dan Umar, kehidupan masyarakat masih dalam taraf kesederhanaan seperti periode Nabi Muhammad SAW. Rakyat masih bersatu padu dan kukuh di bawah ikatan tali persaudaraan Islam. Mereka selalu kompak dalam semangat jihad yang ikhlas demi kelulusan agama Islam. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi kekacauan yang mengganggu kestabilan pemerintahan, terutama tuntutan para pemberontak yang meminta agar Ali segera menghukum penyerang Khalifah Utsman. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan.
peristiwa yang terkenal dalam masa Ali dalam terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan penjelasan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.